teman-teman, selamat datang di podcast Sejindo, Sejarah Indonesia. Saya Ranti Maharani dan rekan saya. Halo, saya Nanda Kusuma Dewi. Dan dua rekan saya lainnya. Halo, saya Anggun. Dan saya Zara. Oke, sekarang kita sudah berada dengan 4 narasumber lainnya nih yang akan kita kulik informasinya, yaitu Halo, nama saya Muhammad Zaki Palevi. Halo, nama saya Sheila Francisca Subakir. Halo, nama saya Nuazar Nabila. Halo, saya Haila Rizka. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia ini kan memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajah Belanda. Betul nggak? Betul banget. Nah, pada saat itu merupakan peristiwa tanda berakhirnya era kolonial Belanda. Betul lagi? Betul. Nah, tapi Indonesia ini nggak bisa langsung senang gitu aja, nggak bisa langsung berbahagia atau bersuka cita karena Indonesia harus mengalami beberapa tantangan. Nah, salah satu tantangannya itu dalam segi perekonomian nggak sih? Betul banget tuh Anggun. Ya. Nah, berarti awal kemerdekaan Indonesia merupakan awal dari perjalanan sejarah Indonesia dong. Betul Nanda. Nah, sekarang kita kupas tuntas yuk gimana sih kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu? Oke, nanti. Jadi tuh setelah kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, nah Indonesia tuh bener-bener kondisi tuh kacau banget. Nah, infrastruktur ekonomi Indonesia itu hancur akibat peperangan dunia kedua. Nah, dan gak cuma itu, tapi juga kependudukan Jepang. Nah, pertanian ekonomi maksudnya tuh perdagangan dan juga industrinya itu belum terorganisir dengan baik, dan juga mata uang yang beredar itu kayak mengalami hiperinflasi gitu. Nah, betul banget tuh yang tadi dibilang Sheila tentang hiperinflasi di awal kemerdekaan. Nah, hiperinflasi di awal kemerdekaan Indonesia itu termasuk fenomena yang jarang banget terjadi bahkan di belahan-belahan dunia lain. Bahkan persenannya itu mencapai 600% lebih. Awalnya pada tahun 1960, persenannya itu masih 20%. Dan itu masih kecil banget kan guys. Dan lanjut lagi di tahun 1962, angkanya meningkat sangat pesat sampai 156%. Itu merupakan peningkatan yang sangat-sangat jauh, apalagi sudah mencapai 100% lebih, dan naik lagi sampai tahun 1965 menyentuh angka 592%. Itu sangat gila banget gak sih? Nah, FYI, faktor persenan sebanyak itu, faktor utamanya adalah karena 3 persebaran mata uang sekaligus di masa itu. Yang pertama itu adalah uang tunai de Javaanse Bank yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Yang kedua itu adalah uang logam de Javaanse Regering dengan satuan gulden milik pemerintah Hindia Belanda. Dan yang ketiga itu ada uang kertas Dai Nippon dan Dai Nippon Taikoku yang dibuat pakai bahasa Indonesia. Uniknya ini, uang yang dikeluarkan oleh pada masa kolonial Jepang itu bergambar wayang orang Gatot Kaca yang muncul pada tahun 1943. Nah, selain beredarnya 3 mata uang tadi nih, ada beberapa faktor juga nih, seperti perang politik yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, pencetakan mata uang yang berlebihan, dan adanya blokade ekonomi dari Belanda. Nah, ngomong-ngomong tentang blokade laut itu sendiri, apa sih yang menjadi tujuan utama dari Belanda yang melakukan blokade laut? Oke Anggun, menurut aku dan artikel yang pernah aku baca, nah tujuan utama dari blokade Belanda terhadap Indonesia setelah kemerdekaan itu, mereka tuh untuk melemahkan perekonomian Indonesia, dan juga mereka itu pingin Indonesia tuh menyerah secara politik dengan cara mereka tuh memutus jalur ekspor dan impor, yaitu seperti karet, kopi. Nah, selain dari tujuan itu, mereka juga punya tujuan lain supaya Indonesia tuh mengalami kesulitan secara finansial, dan mereka tuh nggak mau Indonesia tuh didukung oleh negara-negara lain terhadap perjuangan kemerdekaan yang Indonesia lakukan. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kamu. Tadi kan aku udah ngasih tahu jawabannya nih. Nah, aku ingin tahu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap peristiwa blokade ini tuh apa sih? Oke, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu adalah Indonesia melakukan diplomasi terhadap negara India, yaitu dengan mengirimkan beberapa juta ton beras untuk India yang pada kala itu sedang mengalami bencana kelaparan. Dan pada saat itu India juga melakukan timbal balik terhadap Indonesia, salah satunya adalah mengirim bahan-bahan tekstil kepada negara Indonesia.
Nah, selain Indonesia melakukan diplomasi beras, tentunya Indonesia kan udah mengalami kemerdekaan kan, yang udah mengalami berbagai macam tantangan rintangan dari segi ekonomi, baik politik. Nah, menurut pendapat Ayla nih sebagai pelajar, gimana sih strategi pemerintah dalam infrastruktur ekonomi, perbankan, industri? Coba Ayla kasih pendapatnya ya. Jadi gini Nan, pemerintahan berupaya membangun infrastruktur ekonomi dengan memfokuskan pembentukan lembaga keuangan seperti Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946 dan merangsang produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Namun usaha ini sering terganggu oleh konflik politik dan militer. Oh gitu Ay. Wah, ternyata kondisi Indonesia pada saat awal kemerdekaan belum begitu baik ya. Ya, benar banget tuh. Itu artinya podcast kita ini bermanfaat banget nggak sih untuk mengulik informasi baik dari kita maupun narasumber. Karena kita yang tadinya belum tahu jadi tahu, dan yang udah tahu pasti jadi lebih tahu. Nah, bagi kalian nih yang sudah menonton, semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi pengetahuan yang baru. Nah, terima kasih untuk para narasumber yang udah berkenan mengisi video podcast kami. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan video kami dari awal dan hingga akhir. Semoga pembahasan kami dapat diserap dengan baik oleh kalian semua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.